Setiap usaha pasti ada jalan, setiap jalan pasti bisa dilalui. Selamat datang di Obiso Podcast, podcastnya Podcastnya SMK SMK Negeri Negeri 4 4 Negara. Ya, pertama-tama kami ucapkan salam dulu, Om Swastiastu semuanya. Swastiastu. Selamat pagi. Ya, berjumpa kembali bersama saya Igusti Ngurah Wirayuguna selaku host pada podcast pada hari ini. Dan di samping saya ada narasumber yang spesial. Ya, kembali lagi Bapak Kepala Sekolah ya. Oke, terima kasih sudah mengundang saya kembali di Obiso podcastnya SMK Negeri 4 Negara. NG, biasanya kalau Bapak Kepala Sekolah kembali lagi ke podcast ini pasti ada hal-hal menarik atau terobosan mungkin yang mau dijelaskan. Mungkin Pak bisa mulai Ya, jelaskan. pada episode ini saya ingin menyampaikan mensosialisasikan sedikit tentang visi misi SMK Negeri 4 Negara yang baru. Oke. Ya, karena sudah sekian tahun rasanya kita perlu melakukan perubahan-perubahan mendasar bagi kedepannya SMK Negeri 4 Negara ini seperti apa visi misinya. Oh, harus ada permajaan terus Ya, peremajaan. Itu ciri perubahan sekolah yang dinamis, ya perubahan ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan. Meskipun kecil tetapi mungkin dia akan berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup SMK Negeri 4 Negara. Iya, oke. Ini mungkin penasaran ya para penonton, mungkin subscriber mungkin penasaran ya visi misi seperti apa ini kira-kira yang mau. Ya, jadi sebelum kita masuk ke visi misi SMK Negeri 4 Negara ini, kita bawa ke dalam moto juang dulu. Oke. Moto juangnya ada 3, yaitu berhati bersih, berpikir cerdas, masa depan bernas. Oke. Mungkin banyak yang tidak tahu itu bernas apa ya. Nah, apa sih pernah sedikit? Bernas itu sama dengan masa depan yang gemilang, masa depan yang jaya, Oh, itu. masa depan yang terpilih. Kata lainnya bernas ya. Iya, bernas. Ya, kemudian tadi disinggung tadi berhati bersih juga. Iya. Nah, Berarti bersih kan sebelum kita berharap semua komponen pendidikan di SMK Negeri 4 Negara ini berangkat baik bekerja maupun belajar dari hati yang tulus, hati yang bersih, yang jujur. Ya, kejujuran dulu dari ya, kejujuran kebersihan dulu, hati hati dulu. yang bersih, bersih dulu hatinya, bersih pikirannya. Nah, setelah itu baru bisa kita nanti menuju kepada berpikir yang cerdas. Kalau hati udah bersih, udah lapang dan sebagainya, baru kita bisa berpikir cerdas. Kalau di Ya. hati sudah enak, Nah, di atas enak juga iya, ya. artinya kalau Kita guru kita masuk sebut. mengajar, hatinya bersih, plong begitu, mengajarnya pasti akan bagus nantinya. Masih rileks juga ya, Ya, penuh nah semangat dari ya. situ kita akan memiliki masa depan yang bernas, terpilih masa depan kita, istimewa masa depan kita seperti Sudah itu. dari sumbernya ya. Iya, dari sumbernya. Artinya kalau orang sudah memiliki 2 komponen dasar, dia akan mencapai kehidupan yang bernas, yang baik lah, seperti itu. Biasa ya, dari moto dulu ya. Iya, dari moto juang, harus dari moto juang. Oh, sudah moto juga dulu. Nah, baru kita masuk ke visi sekolah. Oke, karena Iya. kita visi misinya. Nah, visi sekolah kita ini sebenarnya ada 6 kata saja. 6 kata yang menjadi impian kita di masa depan. Yang pertama itu kan kita ingin mewujudkan peserta didik yang yang tangguh. Iya, yang tangguh, yang memiliki ketangguhan. Kemudian setelah tangguh itu berkarakter, mampu memiliki karakter dan sebagainya. Setelah itu profesional. Nah, kemudian sehat, produktif, berdikari. Jadi ada 6. Ada 6 kata Ada ya. 6 komponen yang menjadi cita-cita masa depan SMK Negeri 4 Negara mulai di tahun ini. Ya. Oke, dari 6 komponen itu mungkin Bapak boleh merefill atau menjelaskan sedikit Ya. ke masing-masing itu. Nah, tangguh ini adalah kita kenapa sih banyak orang nanya kenapa tidak unggul saja Pak, kayak gitu. Nah, apabila pendidikan masih kita sibuk artinya membicarakan tentang anggaran, setiap kegiatan tentang anggaran, kita tidak bisa menciptakan individu yang tangguh. Oh, Ya, karena untuk tidak bisa menciptakan individu yang unggul. Karena keunggulan itu harus sudah bebas dari segalanya. Jadi kita mau menciptakan individu yang unggul itu, kita sudah tidak disibukkan lagi dengan pembiayaan. Nah, gitu kita tidak mampu. Nah, kita turun kalau visi ini kan harus memenuhi unsur realistis. Nah, yang bisa kita dengan kondisi pembiayaan yang terbatas, kemudian fasilitas yang masih terbatas, ini yang hanya mampu kita wujudkan itu adalah ketangguhan. dari ketangguhannya. Iya, ketangguhan. Biasanya kan orang yang hidup dari kemiskinan dia lebih tangguh. Ya, dia siap Tahan- mental ya. tahan banting Ya, ya. tahan banting ya.
Nah, tetapi ketangguhan ini juga harus diikuti dengan implementasi attitude. Oh, Iya. tangguh tapi tidak Harus semena-mena ya. iya, enggak semena-mena, harus diikuti dengan implementasi attitude, artinya karakter. Nah, di dalam kesempatan ini kita mengambil karena wawasan kebangsaan kita adalah Pancasila, maka kita akan memilih karakter Pancasila. Ya, artinya individu yang berkarakter Pancasila. Sesuai dengan cita-cita yang juga ingin disampaikan, diwujudkan oleh pemerintah. Masyarakatnya harus bisa berkarakter Pancasila. Oke, tangguh, selain itu dan berkarakter. Berkarakter Pancasila. Oke. Ya, tentu dilandasi oleh filosofi agama masing-masing. Ya, jadi spiritualnya juga harus masuk. Ya. Oke, Kalau kita di sini kan berlandaskan asas Trikaya Parisude seperti itu, kemudian yang lain-lain. Artinya untuk membentengi pembentukan karakter ini kan, individu kan pembentukan karakternya itu kan berangkat dari rumah. Ya. Ya, di sekolah ini kan pembentukan mematangkan itu di sekolah. Nah, kemudian ketika di masyarakat akan melihat bagaimana sih karakter anak-anak yang dididik di SMK Negeri 4 Ya, Manado. ditempa, Ya, dididik. ditempa di sini. Ya, cerminannya Ya, seperti apa? kalau masalah karakter kan berangkat dari rumah. Ya. Nah, tapi kita mematangkannya di Ya, sekolah. menempa lagi, Ya. mendidik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari tangguh berkarakter nanti akan menuju profesional. Oh, ini poin kedua. Ya, poin ketiga. Oh, udah poin ketiga. Ya, Oke. kan tadi kan tangguh. Hmm. Kemudian berkarakter. Nah, kita pilih berkarakter Pancasila. Yang ketiga profesional. Profesional. Ya. Oke. Kan kalau sudah tangguh, sudah memiliki attitude yang bagus, kecenderungan orang di dalam bekerja atau di dalam belajar dia akan profesional. Ya, profesional itu kan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, mengerjakan sesuatu memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya. Sesuai dengan namanya profesional, Ya. profesi sesuai dengan Profesinya, keahliannya. bidang keahliannya. Jadi yang jurusan perhotelan dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan secara baik dan memenuhi syarat standar industri. Kemudian juga yang keperawatan, yang farmasi, kemudian juga yang kuliner. Nah, Astungkare selama berproses anak-anak kita di industri, industri itu puas lah dengan produk kita. Dapat memuaskan pihak mitra kerja dan Ya. industri juga ketika anak-anak kita ajak Praktek, atau artinya magang gitu ya. magang dan sebagainya. Nah, ini laporan resmi, karena saya kan tidak ingin hanya menerima laporan, karena itu saya terjun langsung juga ikut di proses supervisi siswa di industri tempat mereka PKL. Nah, elemen keempat sehat. Oke. Ya. Oke, sehat pasti Ya, ya. sehat. Pasti Nah, sehat ya. saya lihat tidak banyak sekolah yang di dalam visinya itu mencantumkan unsur sehat. Padahal kan kalau tidak sehat, ya tidak bisa semuanya dikerjakan. Iya sih. Profesional tidak bisa kalau tidak Secara sehat. logika, Ya, kita kalau udah sehat ya gimana ya kerja kalau ya. kalau dalam pikiran saya itu sehat ada 3 ya. Kemudian sehat mental, sehat fisik, sehat secara spiritual. Oh, harus ketiga-tiganya Iya, sehat ya, bukan ketiga- cuma sehat fisik ya, mentalnya Iya, nggak sehat bahaya sehat juga secara ya. spiritual kan gitu. Spiritual, Nah, mental juga sehat Nah, ya. Astungkare kita dengan mencantumkan visi kata sehat di dalam visi kita itu, kita mendapat kehormatan lah untuk menjadi sekolah pelaksana gerakan sekolah sehat. Nah, itu elemen keempat. Nah, elemen kelimanya itu produktif. Oke, setelah itu sehat sebagai macam profesionalisme, yang lain-lain berkarakter, Ya, harus produktif juga produktif. Nah, produktif ini kalau sudah sehat orang pasti produktif kan. ya. Tapi bagaimana orang bisa produktif kalau tidak sehat? Ya. Bagaimana orang bisa produktif kalau tidak tidak tangguh? Ya. Ya, bagaimana orang bisa produktif kalau tidak memiliki karakter? Kan tidak bisa. Saling berkesinambungan ya. Saling berkesinambungan, kayak satu kesatuan. Nah, orang produktif, kalau orang produktif harusnya profesional kan? Pasti, Iya, pasti profesional. dong udah produktif. Nah, itu tuntutan kerja soalnya, tuntutan Kerja. kerja, tuntutan profesi dan sebagainya seperti itu. Dan elemen yang terakhir itu yang paling kunci adalah berdikari. Oke, berdikari.
Kira-kira nih kata yang Berdikari cukup asli itu, mungkin ya. ya berdikari itu kita harapkan seluruh elemen atau sumber daya yang kita miliki, khususnya siswa atau peserta didik dari SMK Negeri 4 Negara ini, kita harapkan begitu dia keluar dari sini, dia sudah mampu untuk hidup mandiri, ya. Mencari pekerjaan sendiri, menciptakan pekerjaan sendiri, atau bertahan hidup secara mandiri. Atau mungkin paling hebat bisa membuka lapangan kerja sendiri ya, Ya. dan menyediakan lapangan kerja untuk orang lain ya. Ya, nah oleh sebab itu untuk mewujudkan visi misi sekolah kita ini, maka setiap komponen di sekolah harus memahami tentang visi misi ini. Nah, visi misi ini menjadi rujukan kerja bagi guru atau pegawai dan menjadi rujukan belajar bagi siswa. Nah, sehingga ketika misi misi ini sudah dipahami, seharusnya tidak ada yang salah dilakukan. Ya, karena Ya. sudah sesuai. Ya, jadi kan kita punya visi misi ini, setiap sekolah kan punya misi yang beda. Jadi artinya bahwa setiap sekolah itu memiliki gaya belajar Yang berbeda-beda. berbeda-beda, guru memiliki gaya belajar mengajar yang berbeda-beda. Nah, kita berharap kan dari visi misi ini kita dapat mewujudkan pendidikan berdasarkan experience learning. Ya. Artinya pendidikan Berdasarkan yang pengalaman. berpengalaman, Ya, ya. experience. Ya, Pengalaman. sehingga mereka benar-benar masuk pasar kerja. Kita juga tidak ragu meyakinkan kepada mitra industri bahwa anak yang kita didik di sini memang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk bekerja secara layak. Secara layak Ya, ya. secara layak. Garis bawahin secara layak ya. Secara layak, ya, Bawah seperti itu. Secara layak. Nah, di bawah visi ini ada misi-misi. Oke, sekarang Ya. kita masuk ke misinya. Ya, kita punya memiliki banyak misi, ya. Artinya kegiatan kita awal dari misi kan bagaimana untuk buat anak itu tangguh. Pagi dia harus sudah berdiri di lapangan jam 6.45, Ya. diperiksa semua kesehatannya, diperiksa kesiapan belajarnya. Ini dalam rangka mewujudkan individu yang tangguh. Nah, Ya. itu salah satu wujudnya. Kemudian mereka di briefing, diberikan kesempatan untuk mewujudkan aktivitas mereka, ketangguhan mereka menyapu, mereka bersih dan sebagainya. Itu untuk meyakinkan mereka mengenal di lingkungan yang sehat. Oke, Ya. jadi itu pertujuan semua ya, Ya. kegiatan bersih-bersih. Nah, kegiatan dalam segala macam, ya. misi yang lebih besar kita ada namanya kegiatan SIC, Oke. Skenepa Internal Kompetisi. Nah, kita menguji mereka setelah sekian lama belajar, apakah kemampuan itu bisa dia tunjukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dia belajar. Ajang Ya. unjuk giginya di Ya. SIC ya. Ya, kemudian juga kita mengembangkan riset dan inovasi. Nah, kita Stungkare di tahun 2022 kita masuk final kan, Pixi di Jakarta dan kita juara. Nah, kemudian pada saat itu juga kita masuk Ki Hajar STEM sebagai peserta terfavorit ya. Nah, di tahun ini kita lolos lagi nih untuk lagi. Pixi, lolos lagi. Ya, Banyak Fixinya. perlombaan Nah, ya, ini ternyata. bukan main-main yang kalau sekarang ini bidang farmasi ya. Itu Oke. kan tidak mudah ya, tidak mudah karena kita ya ini atas kerja tim semua ya, atas masukan dan sebagainya. Kita terlibat penuh di situ sehingga bisa lolos. Nah, untuk lomba inovasi ini ya setingkat SMK di Jembrane ini kan termasuk luar biasa ya, karena kan dengan banyak sekolah dengan kemampuan biaya yang tinggi itu tidak masuk. Nah, kita dengan pendidikan yang sampai saat ini masih tidak berbayar itu masih bisa membawa nama Bali lah untuk saat ini berkompeten lah ya, untuk membawa nama Bali. membawa nama Bali. Nah, ini nanti tim akan berangkat di tanggal 24 ke Jakarta ya. Nah, kemudian kita juga Ki Hajar masuk ke dalam tingkat berikutnya, ke ke level berikutnya. Ini juga tingkat nasional. Jadi itulah yang salah satu bentuk perjuangan melalui misi ya. Jadi saya melihat role pembelajaran, penggerakan siswa untuk menuju pencapaian belajar yang optimal sudah berprogres lah, rasanya sejalan lah dengan visi yang kita buat. Jalan ya sesuai jalurnya ya. ya sesuai jalurnya ya. Oke. Nah, seperti itu Cukup mantap sekali kira-kira ya. ya. Semoga visi misi ini untuk 5 tahun ke depan itu bisa bermanfaat. Artinya kan
kita tidak bisa sekarang buat visi sekarang hasilnya tidak bisa, karena visi ini harus kita lihat hasilnya jangka panjang 5 tahun. Harus berprogres ya. Ya, harus berprogres. Nah, jadi kita kerja apa visi kita itu aja kita tuju ke situ untuk mewujudkan visi itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang Ya, lain. tidak ada yang lain. Fokus ke visinya. Visi dengan moto juangnya itu tadi. Moto juangnya tetap. Iya, berhati bersih, Berhati bersih. berpikir cerdas, masa depan bernas. Bersih, berpikir cerdas dan masa Depan bernas. bernas. Ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan Ya. tentang visi misi dari Bapak Kepala Sekolah Iya. ini. Jadi sederhana visi misinya SMK 4 itu maknanya sederhana. mendalam ya. Iya. Jadi kita sudah merangkai bahwa setiap orang yang hidup dan akan bekerja, dia akan harus memiliki yang 6 itu. Tanpa yang itu dia tidak akan bisa mencapai tujuan hidupnya secara optimal. Jadi setiap elemen ini sudah didasari dengan pengalaman di kehidupan Iya. bermasyarakat. Bermasyarakat. Ya. Dilandasi juga dengan Pancasila. Ya, Dan dilandasi juga dengan apa yang disampaikan oleh manajer-manajer di industri, bahwa kami butuhkan ini. sesuai Seperti itu. mendengarkan. Ya, SMK jadi 4 kita mendengarkan, merumuskan dalam visi misi yang sederhana ini, tetapi tidak mengurangi hakikat dari kebutuhan dasar hidup manusia untuk bertahan hidup secara layak. Gitu. Oke, sangat keren sekali visinya ya. Ya, walaupun sederhana tapi wah, kalau dijabarkan ke 6 poinnya itu Iya, banyak ya. kita punya 24 misi sebenarnya ya, Oh. tapi kan tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang pendek ini ya. Iya. Jadi kita punya 24 misi untuk mewujudkan visi misi sekolah ini. Visi misi sekolah ini. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu kira-kira Iya. penyampaian visi misi dari Bapak Kepala Sekolah. Iya. Cukup sederhana tapi banyak maknanya. Saya juga Iya. sampai kaget. Iya. Di balik cuma 6 kata saja, 6 poin So, saja. itu tapi luas sekali ya. Luas sekali, Iya, sangat-sangat luas Iya. sekali. Kita tidak Mencerminkan muluk-muluk bagaimana. lah, artinya kan visi itu harus yang bisa direalisasikan, baik melalui kegiatan-kegiatan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, jadi kita merespon itu ya astungkare kita yakin itu bisa diwujudkan. Semoga Iya. sekarang ya. Semoga bisa diwujudkan. Oke, ya. Baik. Kira-kira itu saja ya. Ya, untuk saya visi-misi. kira cukup itu dulu. Oke. Semoga kita semua bisa kembali bekerja untuk pendidik dan tenaga pendidikan itu melihat, memahami visi misi kita, dan siswa yang belajar juga mengacu pada itu. Dia belajar untuk apa? Ya, seperti itu sih. Oke, itu kira-kira pesan dari Bapak Wayan Sudirta, Iya. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Negara. Jadi itu saja untuk sesi podcast kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan atau kesalahan kata, kami minta maaf. Om Santi Om. Oke, Obiso Podcastnya Podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Oke.